cinta yang tulus itu menyelesaikan semua permasalahan. Keren, keren, keren. Cinta yang tulus itu kasih yang tulus, kasih yang memberi tanpa meminta, tapi memang kita merasakan kebahagiaan yang aku bahagia nih, istilahnya happy. Nah, rasa happy sama bahagianya itu diekspresikan lewat berbagi itu. Have make a wish gitu. Lo punya wish, motor lo keluar, just make a wish another people come true. Jadi bisa nggak lo kalau temen lo, saudara lo, mama lo, adik lo, anak-anak lo punya wish, make them wish come true, bikin wish mereka terjadi. Cerita Lupin sebenarnya cerita di mana sajian semesta berupa segala sesuatu yang bahagia atau yang kebalikannya itu kita nggak terima, kita tolak gitu. Kita tolak, aku nggak mau yang ini, yang dihianati misal atau yang dibohongin orang, aku nggak mau yang ini. Nah, menolak itu sama dengan menahan dan menyumbat. Nah, menahan dan menyumbat ini yang jadi Lupin. Yuk, selamat sore Teh Febi. Sore, sore semuanya. Iya, ada Mbak Jennifer, ada Mbak Jenny. Terima kasih sudah bergabung. Kita nunggu satu lagi Mbak Astri ya. Ya, Yogyakarta. Baik, Teh Febi, kita langsung tanjap gas saja. Eh, Oke, jadi banyak teman-teman itu yang penasaran sama apa yang dialami oleh TVB kan. Kira-kira eh sebenarnya tuh lebih dulu mana sih nerapin ilmu ini atau nerapin kegiatan yang suka berbagi, peduli kepada anak-anak yatim, peduli kepada fakir miskin, itu lebih duluan mana TVB? ya, betul. Kembali ke tabungan semesta ya, Mas Hendra dan teman-teman. Jadi sejak SMP, Mas, kebiasaannya begitu. SMP, SMA, kuliah, bekerja. Nah, mulai bekerja kan mulai punya penghasilan. Nah, mulai punya penghasilan, aku memang biasa ke panti jompo, memang seneng. Memang panggilan jiwa gitu. Udah tertarik sama urus-urus panti jompo, urus-urus anak-anak yatim. Memang seneng karena eh, bahagia gitu melakukan itu. Jadi kalau tadi pertanyaan lebih dulu mana, iya, jauh sebelum ketemu masalah Harley, jauh sebelum nerapin ini, udah dari dulu sih memang seperti itu. Karena aku lihat kebiasaan mama papa kayak gitu, terutama mama ya. Mama tuh kalau misalnya masak sesuatu, masakannya banyak, dia dia kasih ke tetangga-tetangga kayak gitu. Bahkan kalau waktu mama pindah waktu itu dari Jakarta pindah ke Pelabuhan Ratu waktu itu ada tetangga-tetangga yang membutuhkan, kakakku Boyke dan aku disarankan untuk donasi ke mereka turun langsung. Itu jauh sebelum permasalahan Harley, jauh sebelum menerapkan ilmu ini gitu. Memang dari dulu habitnya seperti itu gitu. Ditambah lagi dengan satu satu kondisi-kondisi tertentu yang memang aku melihat banyak panti jompo atau anak yatim yang butuh butuh orang tua lah bisa dikatakan, terutama anak yatim. Ditambah waktu corona awal itu kan 2019, itu banyak sekali orang tua yang meninggal, anak-anaknya itu jadi yatim piatu, mamahnya meninggal, papahnya meninggal, kayak gitu. Jadi itu anak sendiri gitu. Nah, sejak 2019 atau sebelum sih sebetulnya, aku udah punya banyak beberapa anak asuh yang disekolahkan. Dari mulai mereka SD itu disupport SPP-nya, kebutuhannya, semampu aku lah. Tapi karena teman-teman banyak tahu, jadi suka akhirnya barengan gitu ngumpulin satu budget, kita sekolahin satu anak, dua anak, tiga anak, sampai sekarang mungkin udah lebih dari 20 ya anak-anak yatim. Dan bahagianya anak-anak yatim itu yang tadinya dia nggak bisa mandiri, terus akhirnya disupport gitu sekolahnya Mas Hendra dari SD, SMP, SMA, sampai lulus, terus sekarang dia udah kerja gitu. Udah kerja, udah bisa mandiri, ada bantu keluarganya yang lain. Dedikasinya sampai seperti itu dan itu udah jadi habit. Jadi aku tuh kayak punya satu pemahaman bahwa cinta yang tulus itu menyelesaikan semua permasalahan. Keren, keren, keren. Cinta yang tulus itu kasih yang tulus, kasih yang memberi tanpa meminta, tapi memang kita merasakan kebahagiaan yang aku bahagia nih, istilahnya happy. Nah, rasa happy sama bahagianya itu diekspresikan lewat berbagi itu. Nah, yang aku rasakan itu tuh justru yang menjadi solusi semua permasalahan itu terurai gitu. Substansinya sih itu sih Mas Hendra, dari rasa bersyukur dan berterima kasih aja terhadap hidup ini. Jadi Oke, berbagi oke. tanpa meminta feedback gitu istilahnya.
Iya, karena banyak ya teman-teman itu yang pada ngeluh kan, aku tuh udah lama melakukan afirmasi dan lain-lain, tapi hidupku begini aja Mas Hendra gitu ya. Terus kemudian aku mencoba untuk menerka-nerka nggak mungkin deh Feby ketemu sebuah ilmu ini, tapi sebelumnya dia tidak memiliki banyak tabungan energi, tabungan semesta yang diperbuat pada saat dia remaja dan lain sebagainya gitu. Sekaligus jawaban Feby ini mengkonfirmasi dan mengirimkan sebuah pesan bahwa tabungan energi itu sesuatu hal yang menurutku sangat pokok, sangat fondasional gitu. Jadi dengan adanya tabungan energi ini semesta akan menggiring kita sebenarnya kepada hidup yang lebih baik. Iya nggak, Feby? Betul, betul banget Mas Hendra, itu betul banget. Karena ada satu kisah sih Mas, istilahnya satu kisah yang menarik gitu ya untuk diangkat, satu kisah, satu cerita yang sebetulnya hanya dengan berterima kasih dalam cinta yang tulus gitu, cukup dengan itu aja sih sebenarnya lompatan permasalahan tuh bisa terurai sih dengan sendirinya, itu yang aku rasakan gitu. Jadi honestly ya Mas Hendra, dari sejak aku lulus kuliah terus kerja, mindset aku tuh memang fokus kelimpahan memberi itu ketika kita memang udah mandiri terus kelimpahan memberi, fokus di pekerjaan itu, yang lain-lain tuh kayak datang gitu, datang dengan sendirinya gitu. Dan satu lagi sih aku belajar dari Diamond Cutter Wisdom ya, yang guru besarnya itu, dosennya itu Gay Michael Roach. Dia adalah satu guru internasional 43 negara waktu itu dan tersebar juga di Indonesia. Juga ada satu coach yang unik gitu loh buat aku. Jadi waktu yang kisah Harley aku mau keluar itu kan, itu wish come true aku banget ya Mas Hendra ya. Jadi kayak I make a wish, motorku keluar yang udah 1,5 tahun lebih tertunda di situ, selain kisi-kisi tabungan semesta, mindset melepas dan lain-lain. Waktu itu Jason Michael tuh ada kasih tips gitu sama aku. Feby, you have make a wish gitu. Lo punya wish, motor lo keluar, just make a wish another people come true. Jadi bisa nggak lo, kalau temen lo, saudara lo, mamah lo, adik lo, anak-anak lo punya wish, make them wish come true, bikin wish mereka terjadi. Itu yang aku, wah seru, asik gitu. Akhirnya waktu itu ada satu kisah, aku datang ke panti jompo itu ada kukunya pada panjang gitu dan mereka nggak bisa pakai kaos kaki gitu kan. Terus ada satu nenek yang kukunya panjang, terus suster-suster di situ mau ngeguntingin kukunya pada takut. Akhirnya aku mikir gini, wah ini satu nenek ini cantik banget gitu ya. Kayaknya seru ya kalau aku ajak dia ke salon mani pedi gitu, umurnya udah hampir 90 tahun. Kayaknya seru ya karena dia pernah punya cerita, dia mau ke salon tapi nggak ada uang gitu kan, dia pengen pengen nyobain rasanya salon kayak gimana. Nah waktu itu aku wish dia, yang aku dengar dari penjaga di Pasti Jompo itu, gue bikin come true gitu, aku wujudkan, aku ajak dia ke salon, aku perlakukan dia istimewa. Dan nggak nyangka Ndra, ternyata itu 3 hari sebelum dia meninggal. 3 hari sebelum dia meninggal. Dan Keren, keren. waktu aku nemenin dia ke salon untuk kakinya di Medipedi, dia diperlakukan sebagai ratu kan. Ada satu salon di Bandung, Oriskin namanya, salon mahal lah, lumayan Iya, mahal iya, gitu. iya. Yang memperlakukan itu di VIP istilahnya, dia kakinya dilapin, pokoknya perlakuan istimewa. Dan dia bilang gini, Feby, aku kayak dibawa ke surga katanya gitu. Maksudnya baru seumur hidup aku diperlakukan sedemikian VVIP-nya gitu, untuk cuma potong kuku, dilapin, direndemin, dilap-lap, dipakein lotion. Dia bilang, ini mimpi aku yang gak pernah aku bayangkan gitu, ini bisa aku rasakan di salon yang VIP. Jadi pas salon dia ada TV khusus gitu kan, jadi dia kakinya gini terus dia nonton TV, terus dia minuman dikasih apa segala macam kayak gitu. Jadi seneng banget. Nah dari situ aku tuh tenang banget, setiap Hmm. ada temen yang punya wish, semaksimal mungkin aku wujudin. Atau mama aku misalnya, duh pengen rambut, pengen dipotong, iya mah aku antar gitu. Pokoknya setiap dia pengen ada sesuatu wish tertentu, mama kayaknya enak nih makan apa namanya, steak ini gitu misalnya, atau pengen makan di resto mana. Nah itu setiap ada wish-wish kayak seperti itu, aku tuh pasti kalau aku denger tuh, I make them wish come true gitu. Nah ini mungkin bisa jadi buat insight juga sih sama teman-teman untuk bisa lakukan itu gitu. Karena kan gini Mas Hendra, semesta itu berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Semesta berkomunikasi sama kita lewat peristiwa yang dihadirkan ke kita, berupa Iya, iya. orang-orang, berupa Setuju, situasi. setuju. Dia tuh lagi ngobrol gitu loh sama kita gitu. Nah itu yang selalu aku baca gitu. Dan
kalimat yang tadi, semesta berkomunikasi sama kita, itu lewat peristiwa dan lewat orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita. Maka rayakan selalu apapun yang hadir gitu, karena sebenarnya hanya butuh disambut aja sebagai sebuah keutuhan, Mas Hendra. Disambut dengan terbuka gitu, baik itu kebahagiaan, baik itu kesulitan, agar kalau kita sambut kebahagiaan udah biasa, tapi kalau masalah datang itu juga harus kita sambut sebagai sebuah gift gitu loh dari semesta, untuk pada akhirnya kita rasakan itu terjadi dan itu akan flowing, mengalir, nggak looping. Cerita looping sebenarnya cerita di mana sajian semesta berupa segala sesuatu yang bahagia atau yang kebalikannya itu kita nggak terima, kita tolak gitu. Kita tolak, aku nggak mau yang ini, yang dihianati misal, atau yang dibohongin orang, aku nggak mau yang ini. Nah, menolak itu sama dengan menahan dan menyumbat. Nah, menahan dan menyumbat ini yang jadi looping. Jadi ada unik dari teman-teman Mas Hendra di batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, Ya, oke. wish mereka, goalsnya itu banyak, hampir 30% lebih kayaknya, yang tentang hutang ya, Cijen ya? Iya, Betul. banyak sekali kok. Iya. Banyak sekali yang tentang hutang gitu. Padahal substansi solusinya sih simple sih, Mas Hendra. Kalau yang tentang hutang, simple banget sebetulnya. Ada satu sumbatan di masa lalu mereka yang mereka pernah merasa kecewa, mereka pernah merasa sedih, mereka pernah merasa dihianati atau dibohongi. At least misalnya ibu mereka di pada saat lebaran misalnya kayak gitu, ada keluarga yang ngasih ampau ke anak itu, misalnya anak itu ampaunya diambil gitu karena masih kecil, nggak bisa pegang uang gede-gede lah, sama ibu aja. Suatu saat ibunya nggak pernah tahu bahwa rasa anak itu tuh yang, aduh kok hak aku diambil. Nah itu tuh mendem, jadi sumbatan. Sumbatan itu akan terjadi looping karena pada saat kecil kita nggak pernah biasa untuk diizinkan untuk menerima itu dan tidak menolak apapun yang semesta alirkan ke kita gitu. Biasa biasa mendorong atau biasa mengabaikan atau biasa nggak mau terima itu gitu. Nah itu sebenarnya substansi looping tentang hutang. Berikutnya di masa yang akan datang, karena di bawah sadar dia selalu menyala tentang pengkhianatan atau tentang dibohongin atau tentang kekecewaan, ini nyala terus di bawah sadarnya dia. Nah, ketika di bawah sadar dia itu menyala terus, semesta kan punya hukum, cermin semesta, seperti raksasa, cermin raksasa, yang memantulkan kembali apa yang kita pancarkan secara rasa gitu. Rasa yang dipancarkannya pengkhianatan atau rasa yang dipancarkannya kekecewaan, dia akan mental ke atas, dibalikin lagi sama semesta sebagai sebuah proses sistem semesta, bahwa kamu melemparkan ketakutan, kekhawatiran, dia cuma membalikan apa yang kamu rasakan secara rasa kembali kepadamu. Nah, dilemparkan baliknya berupa orang-orang yang ngambil uang dia, orang-orang yang kena kasus bodong gitu, orang-orang yang kena investasi bodong, yang judul rasanya sama gitu. Kalau substansi yang awalnya itu enggak dilepas dari menolak rasa itu akan tetap muter, Mas Hendra. Oke. Gitu, jadi Ya, perlu menyadari itu. oke. Waduh, panjang banget penjelasannya ya. Itulah ciri khasnya TVB ya, teman-teman ya. Oke, aku juga harus pinter-pinter untuk manage waktu ya, karena TVB sebentar lagi nanti juga akan buka puasa gitu. Jadi agak menarik ya, Mang ya, udah berada di satu titik yang mungkin diimpikan dan diidealkan oleh banyak orang, tapi TVB ini tetap nggak berhenti melakukan apa ya, ITS, kalau aku singkat itu sebagai ITS. ITS itu apa ya? Ikhtiar, tahajud, dan sedekah gitu kira-kira ya. Jadi apa sih Feb yang kamu kok nggak berhenti melakukan tahajud, nggak berhenti melakukan sedekah kayak gitu tuh kenapa gitu? Biar teman-teman terinspirasi dan tergerakkan gitu. Ini khusus untuk yang muslim ya, yang untuk tahajud ya gitu. Ya, Silakan TVB. Jadi gini, kalau untuk tahajud, kita tahu tahajud itu mulai kita bangun jam 3, Mas Hendra, dikala semua orang-orang tidur gitu. Artinya bumi dan semesta itu hening gitu, bisa dikatakan gitulah, hening. Kita bangun. Aku merasa bahwa me time cara aku sama energi tanpa batas ya di situ gitu. Di jam 3 itu. Jadi ada satu me time yang, aduh, nggak usah ngomong pakai kata-kata, tapi di sini gitu loh, terima kasih, jadi di tahajud tuh cuma bilang terima kasih doang. Cuma bilang terima kasih atas semua anugerah, atas nafas, atas kesehatan. Kan di Abundant Revolution tuh kita ada daily yang 30 hari nafas syukur. Teman-teman, aku sounding 2 kali sehari, pagi sama malam. Kalau aku nggak 2 kali, Mas Hendra, 9 kali. Jadi 5 setelah sholat 5 waktu ya,
Terus sholat duha di siang itu sadar nafas syukur lagi. Terus sholat tahajud di jam 3 sadar nafas syukur lagi. Terus mau tidur dan bangun tidur jadi 9. Nah, kenapa tetap sholat tahajud? Waktunya antena ditinggikan untuk mengheningkan pikiran dan membangun rasa kesadaran. Aku merasa itu asik gitu di jam segitu gitu. Nah, Iya, iya, ketika iya. jam 3 biasanya aku suka ngobrol gitu Mas Hendra ke dalam wahai semesta yang baik, Allah Subhanahu wa taala atau apapun lah misalnya nama itu disebut ya Mas Hendra. Aku suka bilang semesta yang baik, tolong kasih intuisi aku dong, apa ya yang mau aku kasih buat daily rutinnya batch 1 gitu yang sekarang udah masuk day ke 30. Udah kayaknya udah masuk ke day ke 39 deh, Mas. 39 nggak berhenti ya? Gila tuh. Tanyain Mbak Jen itu batch 2 kan janji kita ya Mas Hendra. Janji kita Mhm, kita dampingnya selama 30 hari. betul. Ya, coba tanya Mbak Jen. Iya deh. tiga Aku puluh nanti. satu hari. Gimana Mbak Jen? Lebih bonus. Bonus ya. Oke deh, aku nanti ada Ya, gilirannya ke bonus Mbak 2 hari. Jenny, ke Mbak Jennifer dan Mbak Astri ya. Tapi sebelumnya aku masih ada beberapa yang pengen aku tanyakan ke Feby. Sekaligus aku juga kasih informasi ya ke teman-teman karena Feb luar biasa ya, magnet daripada Bandan Revolution, Feby Effect itu sangat luar biasa di teman-teman di Ngaji Roso. Ini udah masuk batch 8 yang kita buka pendaftaran. Batch 5 nanti tanggal 23 Januari, batch 6-nya tanggal 30 Januari, batch 7-nya tanggal 6 Februari, dan semuanya udah full. Udah nggak bisa nerima peserta lagi kecuali batch 8 di 13 Februari gitu. Meskipun demikian, Feby, masih banyak teman-teman yang nggak bisa masuk gara-gara kendala dana. Sehingga kita informasikan kayak besok tanggal 22 sore itu kita bikin Zoom berbayar sukarela khusus buat anggota grup Ngaji Roso Peduli. Nah, ke depan nanti kita akan bikin Zoom sukarela untuk umum ya, Feby ya. Untuk umum ya, Feby ya. Kita Oke. Oke, Feby nanti mic-nya agak maju ke depan ya. Oke. ya Nah, oke. selanjutnya aku tuh pagi tadi tuh kaget ketika kemudian dapat kiriman WA dari Teh Feby. Ada testimoni dari temenku, sahabatku, subscriber Ngaji Roso yang semua kelasnya Ngaji Roso itu mulai dari pokoknya kelas mahal-mahal dia sikat semua, Feby. Dan aku tuh Ya, sampai ini gimana nih orang gitu kan? Tak pikir kan bukan Mas Argi nih yang ya, WA Teh Feby gitu kan? Nah, aku tuh sampai ya Allah, Mas Argi nulis segini banyaknya. Aku izin bacakan sebentar nggak apa-apa ya, Feby ya? boleh. Iya, ya. Bismillah. Assalamualaikum saudara dan saudari satu vibrasi. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Saya Argi dari Tangerang Selatan, ikut kelas ini karena yakin akan dapat ilmu baru yang dapat dipraktekkan langsung juga. Ikutan kelas karena lihat Ngaji Roso tentunya. Terus ternyata Mas Hendra bikin kelasnya. Join dan beruntung ada di batch pertama. Yang amazing banget itu quote-nya. TVB memastikan semua muridnya paham dengan bikin sesi one on one. Bener-bener dikerjakan dan di follow up langsung sama TVB. Ini mau jadi masuk dengan call satu-satu itu ya, di telepon satu-satu. Akhirnya dapat waktu hari Kamis 16 Januari, TVB tiba-tiba japri, waktu beliau kosong langsung deh call gitu ya. Ditanyain apa yang mengganjal, apa yang belum paham dari sesi kelasnya. 1 jam lebih waktu yang sangat bermanfaat sekali karena diulas lagi dan dibimbing praktek dari materi yang sudah ada. Perubahannya apa? Ya jadi tenang aja dan pasrah deh. Kosongin dan lepasin. Itu menurut saya kata kuncinya. Daily routine reminder itu juga bermanfaat banget walaupun bolong-bolong dan masih berusaha untuk istiqomah. Tapi berasa banget sih. Terima kasih banyak buat TVB sudah menjadi coach yang sangat perhatian bagi murid-muridnya. Poinmu tuh di situ, Feb, ternyata, Feb. Itu yang nggak dilakukan oleh Ya, coach-coach yang lainnya gitu. Gimana? Ceritain dong, Feb, tentang Mas Argi ini karena dia semua kelas sudah diikutin loh. Aku kaget, serius. Gimana, Feb? Iya, jadi kan aku selalu ngecek mana yang belum ya, aku telepon untuk make sure mereka bisa praktekin. Karena kan mereka ikut ada effortnya tuh Mas, ada uang yang dia keluarin. Aku juga nggak tahu apakah mereka orang yang mampu atau nggak mampu. Kan banyak kisah, ada yang orang minjem uang, ada yang nggak ada banyak gitu. Jadi aku just make sure untuk ini benar-benar mereka bisa terjadi manifest sesuai dengan apa yang mereka mau gitu istilahnya. Nah, pada saat komunikasi sama FIFA, koordinator batch 1, ada 3 yang belum, termasuk Mas Argi gitu. Nah, aku tuh kayak kepikiran gitu loh Mas. Jadi di batch itu ada 3 orang, kalau mau tidur aku kepikiran gitu. Maksudnya, ya Allah itu Argi, terus Diki sama ada satu lagi,
toge kalau nggak salah, itu gimana ya, belum ketelepon apa mereka ngerti apa enggak, terus aku merem, terus aku ngobrol sama semesta gimana ya baiknya, apakah mereka udah paham atau belum. Aku sending love tuh sama yang 3 orang itu untuk pada akhirnya mereka punya kebijaksanaan untuk melewati semua apa yang mereka bisa lalui dalam hidup mereka, karena setahu aku yang ikut Zoom biasanya rata-rata yang pada punya PR. Iya, Biasanya iya, kan iya, gitu benar, benar, gitu. benar. Dan rata-rata ada sesuatu yang mengusik hati dia gitu. Karena gini Mas Hendra, kalau permasalahan hidup mereka udah selesai, mereka kayaknya nggak perlu zoom-zoom lagi dong. Nggak perlu daftar lagi sebenarnya. Iya, iya, iya. Karena ada sesuatu yang belum. Nah, ternyata benar. Pada saat komunikasi ada sesuatu yang belum gitu, istilahnya seperti itu. Dan pada saat aku telepon Mas Agi, hai apa kabar? Ada waktu kapan? Aku gitu, ayo kita komunikasi, kamu udah ngerti belum gitu, udah praktek, udah paham belum atau gimana. Hei Mbak Feby, dia juga kaget kan, Mbak Feby, iya Mbak, sorry Mbak, aku mau komunikasi sama Mbak, Mbak ada waktu kapan, ada kita janjian, terus ya udah komunikasi. Nah ternyata betul ada satu goal dia yang itu seru banget gitu istilahnya, dan aku pandu untuk set goal dan melepas gitu. Jadi sesi one on one atau sesi pada akhirnya misalnya 3 orang dedikasinya sama tentang hutang, 3 orang ini video call sama aku gitu Andra. Jadi nggak hanya one on one sebenarnya. Oh iya, iya, Kalau iya, iya. teman-teman ada yang jadwalnya masih di akhir bulan, misalnya dia nggak mau nunggu, ya udah cari teman. Akhirnya kita video call berempat. Akhirnya kan dia Iya, dipercepat gitu loh iya, Andra. sip, Jadi sip, bisa sip. jadi Menarik one on itu. one, bisa jadi lima Iya. orang callnya sama tentang hutang misalnya, Oh barengan iya, sama iya. aku. Dan aku tanya satu-satu, kamu gimana satu-satu, terus kita melepas sama-sama, dan goalsnya kita let go sama